Ya. Guys, selamat malam nih guys. Kita udah berapa jam di tenda. Di luar cuacanya benar-benar buruk nih. Hujan terus. Kacau. Gak bisa ngapa-ngapain kita. Jadi akhirnya sekarang mutusin aja bikin konten untuk ngobrol-ngobrol mengenai pengalaman-pengalaman di gunung deh. Di hutan. Ini asli nih hutan nih. Kita berduaan doang ini ya? Berdua doang? Gak ada orang lain Nggak ada lagi, orang cuman lain. satu tenda nih guys. Aja. Samping sebelah udah kali meluap. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Hujannya deras banget, petir segala. Oke guys, Ini obrolan apa nih? sekarang kita mau ngobrolin pengalaman di mana ya? Di gunung sih terutama. Gunung apa nih? Gunung apa nih? Gunung Kembar. Jangan gunung kembar. Beda cerita. Beda cerita. Ya. Gunung apa? Gunung Gede, Gunung Lawu. Ya udah kita jelajahin. Mana nih? Gunung mana ya? Gunung Lawu. Terserah sih Ah. bebas. Ya sekarang dari Om pengalaman, dulu ya, dari Om dulu. dari pengalaman Angga aja deh. Apa nih? Apa tuh mau di Di gunung mana? gunung mana deh? Terserah deh. Gak usah lebih ke horor kali ya. Ada yang- horor-horornya juga nggak apa-apa. Pengalaman yang Iya. emang ini aja ya. Yang bertemu dengan manusia tapi seperti setan. Iya. Manusia setan. Oh banyak tuh guys. Kalau Iya. naik gunung masih Udah banyak sendiri-sendiri. banget orang-orang kayak gitu. Oke deh, mulai deh. Apa ya? Diawali dari mana nih? Gunung Lawu. Apa? Mungkin di Gunung Raung kan. Wah, Gunung Raung. Oke. Gunung Raung. Itu kapan tuh kejadian waktu itu di Gunung Raung? Itu Tahun berapa tuh? tahun 2018. Iya, 2018 ya. 3 tahun yang lalu tuh ya. Berangkat dari 2018 dari Jogja. Waktu itu berangkat dari masih kuliah. Oh, masih kuliah. Di Jogja. Berangkat dari Jogja Ah, ya. terus ya udah namanya kita modelnya ikut kayak open trip gitu kan, jadi gabung kan sama orang istilahnya buat ngehemat budget waktu itu ke Raung. Kencangan dikit suaranya. Emang kurang kenceng nih ya? Kencengin dikit Oh, aja iya. biar background di luar kenceng gitu. Gledek. Iya. Waktu itu kan 2018 itu ikut kayak open trip tuh di Gunung Raung. Nah, namanya ikut open trip gabung sama orang, kita nggak tahu lah kayak gimana jadinya orang-orangnya. Waktu itu bertiga dari bertiga. bareng sama si Kiki sama Ibu. Pokoknya ya udah jalan ketemuan di sana di Banyuwangi. Sampai sana ya udah baru ketemu sama sisa-sisanya tuh yang rombongan open trip. Pokoknya total sekitar 7 7 orang. 7 orang. Cowok berapa, cewek berapa tuh? Ceweknya ada satu. Oh, ceweknya satu. Ibu Bambang. Oh. Nah itu pokoknya tuh bertujuh apa berlapan pokoknya sudah sama guide ya kan, soalnya kan kalau kesana kan harus pakai guide kan, jadi nggak boleh sembarang tuh. Awalnya sih ya udah berasa lancar-lancar aja gitu di perjalanan sampai kira-kira pos 7 pas mau terakhir ngecamp. Ini kan kalau di sana kan bener-bener gak ada mata air tuh. Oh iya. Nggak ada mata iya. air. Jadi emang kita tuh nyewa guide itu udah sekalian nyewa porter air. Jadi ada porter Iya. airnya. Nah itu kita udah dibagi juga, maksudnya udah nyewa porter air, udah bawa air juga karena benar-benar perjalanan kan jauh tuh. Kalau Berapa jam tuh jalan tuh? Kurang lebih. Jadi sebelum apa dari pos 1 sampai pos 7 itu kita tetap nggak bisa langsung tuh dari base camp sampai ini dari sampai pos 7. Jadi kita harus ngecamp di pos 3 dulu waktu itu. Iya. Nah sampai pos 3 sih sebenarnya masih nggak kenapa-napa karena di situ juga masih aman-aman aja, persediaan air juga masih banyak. Nah udah pas sampai pos 7 ini ada satu orang nih, nggak usah disebutin namanya ya. Ada satu orang Si setan. Iya, si setan. bisa dibilang seperti itu. Nah ini tuh tiap kayak misalnya disuruh bawa air nggak pernah mau. Jadi maksudnya dia tuh bawa air tapi tanpa kita sadarin tuh nggak tahu itu dia sering dibuangin airnya banyak jalan. Dan itu awalnya kita nggak ada yang pergokin, sampai akhirnya ada yang pergokin kan. Oh itu air dibuang-buangin gitu. Ini udah makin aneh nih dia nih lama-lama tuh.
Udah lanjut. Nah pas sampai pos 7 udah tuh lihat sampai dia tuh kayak gitu berlanjut sampai kita tuh summit mau ke puncak. Summit mau ke puncak itu tuh berlanjut dia kayak gitu terus. Jadi tiap dia disuruh bawa air selalu kayak gitu. Padahal air kan juga paling 1 atau 2 botol lah satu orang ya. Tapi sama dia tuh diem-diem dibuangin tapi dikit-dikit buanginnya. Nggak langsung gur gitu. Udah sampai akhirnya udah summit segala macem, itulah mau turun istilahnya ya inilah kejadiannya di sini pas udah turun dari summit mau pulangnya air udah makin tipis, udah nggak ada air lagi kan di sana buat inian. Nah udah tuh sampai akhirnya kita turun dari pos 5 itu kita udah bener-bener habis nggak ada air. Dari pos 5 itu bener-bener nggak ada yang punya air satupun gitu. Nah dibilang ini kayak gimana terus udah lama-lama namanya tunggu juga udah makin ini kan. Waktu itu sempet ya udah akhirnya itu saya sendiri dehidrasi, masih dehidrasi tuh. Udah pas kayak gitu ini ya mau gimana lagi udah ya di jalan kalau dipaksain juga makin lemas ya kan. Pokoknya banyak banget sih dari semenjak pokoknya itu namanya drop ya badan ya, nggak ada air nggak ada apa ya, jadi banyak lah kesuges-suges yang nggak inian, jadi kayak merasa ini kok jalan kayak nggak nyampe dari pos 5 sampai ke pos 3 karena pikirannya udah kacau deh ya, karena udah faktor kacau, udah dehidrasi faktor ya. drop juga drop badan itu ngaruh sih bener ke sugesti segala macam. Ya udah sampai akhirnya kok sampai suatu saat tuh itu yang paling nggak bisa dimasukin ke akal sih. Waktu itu pas kita perjalanan naik dari pos 3 ke pos 4 itu tuh cuman paling lama tuh sekitar 30 menit. Itu perjalanan naik loh, soalnya kan 3 ke 4 landai gitu, nggak ada nanjak, bener-bener landai. Ya bonus semua lah, bonus semua dari bonus pos lah 3 ke pos 4. Nah, tapi pas perjalanan itu 3 ke 4 perjalanan naik aja itu cuma setengah jam. Harusnya kan berarti kalau perjalanan kita turun ya kurang lebih paling lama setengah jam juga lah gitu. Tapi dari pos 4 kita ke 3 pas perjalanan turun itu kita baru nyampe tuh 2 jam. 2 jam baru sampai di pos 3. Padahal kok bisa, padahal sebelumnya pas naik itu kan cuma setengah jam. Ya kita nggak bisa bilang istilahnya nggak bisa masukin secara logika aja sih kok bisa selama itu, padahal ya jalannya itu aja gitu, nggak ada cabang atau nggak ada temuan lain. Ya udah itu dari situ ini udah dirasa malam ini nggak ini gitu, nggak kondusif lah ya, udah nggak kondusif buat satu tim, emang dikarenakan faktor pada haus juga kan, dehidrasi. Akhirnya pas itu kita ketemu nyampe di pos 3. Nyampe di pos 3 itu juga udah malam, udah tuh kita paksain buat ngeres lagi. Padahal harusnya kan targetnya udah kita udah sampai base camp. Paksain ngeres, untungnya tuh di pos 3 udah dapet sinyal. Jadi di pos 3 dapet sinyal, bisa telepon ke bawah, minta datengin porter air. Gitu. Udah ya udah akhirnya dari situ malam itu juga tuh porter malam itu juga porter air naik. Itu kita nyampe di pos 3 itu sekitar jam 9 jam 10-an. Porter tuh naik berarti dari pos 1 itu ya kurang lebih ya di 2 jam. Jam 12-an naik baru nyampe. Setengah 1 itu baru nyampe. Ya udah. Karena kita udah datengin porter air juga udah terlanjur badan pada udah nggak fit, kita paksain. Maksudnya kita paksain, kita ini tuh ngeres di situ, ke tenda lagi. Apa biarin ada porter. Itu 7 orang itu. Iya 7 orang semuanya. Ya pokoknya di pendakian kali itu ya pengalamannya dapet banget sih. Jadi istilahnya lebih hati-hati deh milih teman pendakian. Soalnya apalagi yang ikut dengan open trip kayak gitu kan. Dia kan pasti kan open trip gabungan lah dari mana-mana, dan kita kan nggak tahu mereka kayak gimana gitu. Jadi istilahnya persiapan yang udah kita siapin pun bisa berantakan dengan orang yang istilahnya nggak tepat, orang setan. Setan gitu. Air dibuang kasarnya gitu, istilahnya gitu. Ampret itu namanya. Kalau istilah ibaratnya dia ngebuang air, emang gunungnya banyak mata air ya, jadi masalah ya. Masalah.
cuma kan ini gunungnya benar-benar nggak ada mata air sama sekali gitu loh. Dan perjalanan itu jauh dari base camp, jadi dia nggak bisa sekali naik kayak udah langsung sampai puncak gitu. Enggak. Jadi ada tahapannya, modelnya kurang lebih kayak Semeru lah. Itu sih pengalaman yang ya akhirnya maksudnya pengalaman yang parah gitu, yang akhirnya bisa sampai dehidrasi benar-benar satu tim pada nggak ada air sama sekali. Ya dari dehidrasi itu akhirnya bikin drop badan, mental segala macam, ya itu mungkin yang akhirnya terjadi yang kayak gitu-gitu dari pos 4 gitu. Tapi nggak ada bumbu-bumbu halusinasi gitu ya. Bumbu halusinasi sih mungkin enggak sih ya. Cuman ya itu faktor yang nggak bisa dimasukin ke logika, itu aja sih. Kok bisa sampai 2 jam dari pos 4 ke 3 padahal naiknya pun cuma setengah jam. Bisa lama banget. Itu sih. Mungkin dari Omnya ada pengalaman yang tidak mengenakan Selama ini naik sih gunung. gua enak-enak aja siap naik gunung gitu. Gak ngalamin hal-hal yang gak enak. aneh gitu. Soalnya sebelum naik tuh udah diraba dulu nih orangnya kayak gimana nih. Nah, Pantas buat diajak naik apa enggak nih gitu kan. makanya soalnya semenjak kan dari itu tujuannya- juga kayak gitu. Kan tujuannya Oh. kita naik biar bisa turun. Gitu kan. Kalau bisa naik gak bisa turun kan ribet jadinya kan. Benar. Nah konsekuensinya emang harus gitu. Kalau misalkan ada calon nih temen nih buat nanjak nih, terus tiba-tiba kita tahu deh ini mendingan kita mundur aja deh, nolak pelan-pelan atau gimana dengan alasan apa gitu kan. Gak usah juga ngomongin sama teman-teman yang lain kalau di hidup gini, gak usah. Nanti kita udah ngerasain nih Naik dong. sama orang ini nggak Orangnya begini ini. ya. Kan kelihatan tuh dari hal omongan, dari hal sepele sebelum persiapan mau nanjak, kita orang nawarinnya, ini orangnya ngomongnya seenaknya aja apa enggak nih gitu kan, bisa ketahuan nih teman-teman yang bisa diajak enak apa enggak. Betul. Ya kalau misalkan ada juga pengalaman misalkan udah naik nih berkelompok 4 orang kayak 5 orang, satu nggak sanggup, ditinggal. Nah itu lagi. Itu banyak tuh, terutama yang Iblis banget itu. Bukan setan lagi itu, iblis banget itu. udah bukan setan ya. Bukan setan lagi, iblis banget itu. Udah iblis. Ah iya, ditinggal. Waduh, kacau. Apalagi nggak disiapin logistik atau apa. Wah, udah bener-bener itu. Aduh, bener-bener. Ada juga pernah kejadian kayak begitu. Iya, yang Kamu namanya di jalur, katanya ditinggal sama temen. Banyak lah kayak gitu. Mungkin juga pernah pengalaman kan di Gede kan? Ya kan? itu Lihat ada kelompok yang ditinggalin kan? banyak, itu juga banyak. Itu tuh kayak Banyak gitu. banget istilahnya. Tuh harusnya sampai sono ketemu sama orangnya langsung dibotakin tuh. Kayak gue nih botak begini nih. Dicukur di tempat ya. Oh, cukur di tempat. Ya. Ya bener tuh, perlu ditelanjangin pakai kolor aja tuh kayak gitu. Ya, namanya juga Indian sih. Tuh, hati-hati tuh. Guys, lo kalau mau naik guys, Nah, kudu harus lo tahu temen lo berangkat tuh sama siapa. benar. Soalnya yang paling berharga tuh kalau lagi di hutan, di gunung, itu bukan siapa-siapa kalau bukan teman sendiri. Kalau teman sendiri itu udah seenaknya sama lo, berarti mempertaruhkan nyawa lo juga. Jadi lo harus pikir-pikir matang-matang tuh kayak gitu. Itu Baik, aja sih guys. Jangan cuma ikut-ikut aja gitu, tiba-tiba ada teman yang ngajak naik gitu, tapi paling enggak ya perhatiin juga dia kayak gimana, dia emang udah punya basic dasar naik gunung atau belum. Soalnya namanya ini gitu, dia kalau cuma ikut-ikut aja, kalau iya teman yang ngajak itu emang istilahnya bisa ngikutin SOP landarnya naik gunung. Kalau cuma ini doang ya udah jadinya malah Terus buat lo tuh Bayarin. misalkan kalau mau naik gunung nih, tiba-tiba ada bocil nih yang pengen ikut nih. Lo tatar dulu guys, jangan lo nggak tatar. Oh ya udah naik aja gitu, nggak tahu sampai sono seenaknya aja. Tiba-tiba hipo, lo yang ketumpuan. Hati-hati, tatar kalau dulu. Selama seminggu muterin lapangan sepak bola, kuat gak dia gitu kan? Sambil bawa-bawa keril, itu harus ditatar dulu tuh setianya sama kita gimana gitu kan? Gimana dia bisa survive? fisik Tuh. perlu.
Wajib tuh guys. Jangan apa namanya? Jangan sekenanya. Wah, nggak bawa peralatan apa-apa tiba-tiba. Ayo, itu aja. Wah, ribet. Jangan sampai kayak gitu. Kita butuh survive. Berarti kita harus punya perlengkapan survival. Minimal dasarnya lah, biar paling Ya. nggak tuh minimalisir resiko. Terus kalau lo belum pernah pengalaman naik gunung yang lo mau tuju, kalau bisa sih jangan sendiri. Kalau lo nggak punya tingkat survival yang memadai ya, kalau masih standar janganlah. Ajak temen yang udah pernah naik. Siapa yang udah pernah naik, Gunung tahu itu. jalurnya. Heeh. Paling nggak minimal 1 kali dia naik lah, dan kita bisa ngeraba-ngeraba. Itu guys, karena banyak pengalaman lah di gunung-gunung tuh yang akhirnya bawa berita yang gak enakin. Itu kan bikin apa ya, jadi Ya, heboh dunia pendakian kita. iya. Gitu aja sih guys. Mungkin lo juga punya pengalaman yang gak enakin. Lo bisa di-share di komen. ya kasih komentar ya di komen gue. Nanti suatu waktu kita mau cerita lagi. Ada juga yang horor nih guys. Kebetulan sekarang gue nggak mau cerita horor karena sekeliling gue juga horor nih. Karena Gue kita aja belum berani keluar nih guys. karena kita Horor banget nih guys. karena kita berdua doang. Gitu guys. Penting kita cerita ya. Tiba-tiba ribet. Udah dah. Jadi tidak kondusif Iya. seperti yang di tempat kopi. Soalnya jalurnya sekarang motor juga jauh nih guys. di sono. Jauh banget nih motor nih. Oke guys, itu aja. Jangan lupa guys, di like sama di komen sama di subscribe. Oke. Oke guys, jumpa lagi ntar ya. Bye.